Keseimbangan dalam hal bagaimana menyerang dan bagaimana bertahan. Ya, sementara kick off sudah dilakukan dan diiringi oleh tepuk tangan dari sekitar puluhan ribu supporter yang hadir di Stadion Gelora Bung Karno Senayan ini. Dan kami akan memandu jalannya pertandingan langsung dari Studio Mini di Gelora Bung Karno. Sementara Arema menguasai bola kini. Ya, agak berhati-hati. Kini Arema melebar dia. Satu peluang berbahaya. Berhasil diamankan oleh penjaga gawang Mukti Aliraja. Serangannya cukup berbahaya di awal babak pertama ini, Firman. Ya, kita melihat juga Bur. Benar-benar saya kira satu peluang sangat matang di awal babak pertama. Bagaimana sebuah umpan dari Martin Tau tadi. Coba diselesaikan dengan tendangan keras kaki kanan, namun lebih tepat mengarah kepada Mukti Aliraja. Sementara duel terjadi di lini tengah. Bagaimana Anda melihat atau mengomentari peluang cukup berbahaya dari Arema tadi, Bung? Ya, seperti saya katakan tadi bahwa dari komposisi pemain itu di mana Firman Utina dengan Errol itu akan melakukan semacam penetrasi jauh ke depan. Dan kita lihat sementara cukup berbahaya, kita saksikan terjatuh di dalam kotak penalti Cabanas, namun bukan pelanggaran, Bung. Ya, ini menarik sekali, Bung. Di menit-menit awal kedua tim sama-sama melakukan tekanan. Namun kita saksikan tendangan bebas atau keuntungan tentunya untuk tim Macan Kemayoran Persija Jakarta. Ya, inilah penjaga gawang Iskandar Silas Owe yang menggantikan peran dari Kurnia Sandi justru di partai sangat penting, Bung. Final Copa Jisams Indonesia sore hari ini. Ya, saya lihat dia juga dari segi performance kita lihat bahwa ini anak ini mempunyai satu kepribadian yang cukup tinggi, sehingga kita lihat bagaimana dia memberikan semacam satu komando dari belakang. Ya, sementara kita nantikan satu tendangan bebas tadi. Tidak jelas tadi, Bung. Yang pasti bola terlalu jauh melambung di atas mister gawang Arema Malang. Tendangan dari Cabanas tadi. Ya, Cabanas, Bung, ini menarik bicara sosok pemain satu ini. Karena sempat dikabarkan akan dibuang setelah Persija gagal di ajang Liga, Bung. Namun justru Cabanas yang memberikan kontribusi besar ketika Persija menundukkan PSMS Medan di second leg semifinal di Stadion Lebak Bulus. Sementara kembali kita saksikan satu tekanan Alex Pulalo. Ke belakang dia kepada Putu Gede. Putu Gede langsung ke depan. Emalu Sergei yang dituju. Ya, marking yang sangat ketat tadi dari Hamka Hamzah. Belum mendatangkan ancaman cukup serius. Tekanan dari Arema tadi, sementara datang lagi Sergei. Kita saksikan Emalu Sergei, bomber yang sudah menyumbangkan 11 gol untuk Arema Malang. Baik sekali kita saksikan bagaimana para pemain Arema Malang menguasai lebar lapangan. Sementara serangan balik Cabanas cepat sekali menyusur sisi kanan lapangan dari Arema, gagal dia. Ya, inilah Putu Gede. Deka Dos Santos. Kerjasama Ortisan Salosa dengan Cabanas. Kurang baik kontrol dari Cabanas tadi. Ya, duel antara Franco Hita dengan pemain belakang dari Persija Jakarta, Haris Yulianto. Ini ada satu hal yang menarik dalam satu pertandingan final. Ya. Kita lihat di awal-awal pertandingan begitu bersemangat, begitu antusias. Tetapi siapa yang lebih duluan dapat menguasai jalannya pertandingan, kemudian menguasai diri untuk melakukan permainan secara teratur, maka dia akan mendapatkan peluang yang bagus untuk bagaimana mencetak gol. Ya, kembali kita saksikan satu tekanan kubu Arema Malang. Franco Hita, bomber asal Argentina yang direkrut di paruh musim kedua dari Persita Tangerang. Ya, dan ini pemain ini di liga sebelumnya di mana dia bermain sebelumnya di liga di divisi 1 itu dia adalah top scorer. Sehingga dengan demikian untuk naik di divisi utama ini
adalah satu prestasi yang cukup membanggakan buat dia. Dan ini tentunya sebagai satu tempat bursa pemain untuk bagaimana memperlihatkan kualitas pemain. Sehingga mungkin tim-tim lain akan bisa merekrut kembali untuk bagaimana di Liga akan datang. Ya, saya setuju karena saya pikir partai final yang disiarkan langsung ini akan diplototi istilahnya Bung oleh manajer-manajer klub Bung untuk memenuhi bursa transfer jelang Liga musim depan. Sementara kita saksikan Hamka Hamzah cukup berani bermain di daerah sendiri. Jatuh di kaki pemain lawan, Firman Utina, kita saksikan. Joe Carlos. Ya, Joe Carlos Bung, ini pemain yang saya kira makin menunjukkan peran yang sangat besar di kubu Arema Malang Bung. Pemain gelandang bertahan tapi jarang sering melakukan tusukan-tusukan ke depan Bung. Dia saya lihat adalah pemainnya, di mana ketika dibutuhkan untuk bertahan dia ada di belakang. Dan dibutuhkan untuk bagaimana mensuper ke depan, ada di depan. Ya, ini saya kira satu situasi cukup berbahaya untuk Persija Bang. Kita saksikan tadi bagaimana tadi upaya Arema melalui sundulan tadi. Namun Claudio Jesus masih belum mampu memanfaatkan karena sundulan dari Yesus tadi masih melambung di atas mister gawang Persija yang dikawal Mukti Ali Raja. Ya, tampilan baru dari seorang Mukti Bung dengan rambut kribo. Tapi dia sedikit agak gemuk ya. Yap. Lama tidak diturunkan Bung. Dan ini mungkin akan berpengaruh terhadap penampilan dalam setiap pertandingan. Sementara kita saksikan satu tekanan duel tadi antara Alex Pulalo dengan Cabanas. Warsidi, kita saksikan tadi mantan skuad Persija Jakarta Bung. Yang diturunkan oleh pelatih Benny Dolo sejak menit awal babak pertama. Ya, trio lapangan belakang dari Arema Malang dikawal oleh Warsidi, Claudio Jesus dan Sunar Sulaiman. Mencoba mengamankan dari gempuran para pemain Persija. Kini serangan dibangun. Melalui Franco Hita langsung ke depan. Alex Pulalo lolos. Sementara kita lihat ada Firman Utina berjaga di depan gawang. Duel dua pemain asal Papua Bung. Ya. Dan para legenda sepak bola nasional Bung. Ada 22 pemain yang diundang khusus datang untuk duduk di tribun kehormatan menyaksikan pertandingan sekaligus memberikan sebagai dukungan moral bagi para pemain yang bertanding di lapangan. Hamka Hamzah jauh saja ke depan. Batom Roger memenangkan duel melawan Sunar Sulaiman. Cukup berbahaya tapi tidak ada yang menyambutnya di depan. Alex Pulalo. Wasit menghentikan pertandingan karena salah seorang Cabanas lagi-lagi menjadi sasaran permainan keras lawan ya Bur. Ya, dengan pergerakan yang seperti dilakukan oleh Cabanas cukup rajin Bung Sam. Ya, saya rasa ini adalah salah satu instruksi ya bahwa kunci penyerangan daripada Persija itu kelihatannya ada di Cabanas ini. Dan Cabanas memang sangat eksplosif sekali sebagai gelandang serang Bung. Sama juga dengan Joe Carlos. Ya, penjaga gawang kedua dari Arema, Silas Ohe, sudah bermain dalam 3 pertandingan di Copa Indonesia. Serangan kembali dibangun oleh para pemain Singoedan. Bermain variasi umpan pendek dan panjang, tapi tidak ada menyambut di sana. Haris Yulianto. Sebuah gerak tipu yang berhasil dibaca. Bola segera diamankan oleh Mukti Ali Raja. Ya, satu tekanan cukup berbahaya Bur. Urbain Batum Roger tadi membentur kaki Warsidi. Selama sementara pertahanan dari Arema Malang, Firman Utina tadi kerjasama dengan Joe Carlos, kembali kepada Firman Utina. Langsung ke tengah, ada Hamka Hamzah. Ya, seperti Anda saksikan Bung, dua stopper dari Persija sering kali membantu serangan Bung. Hamka Hamzah tadi, umpan kepada Ismet Sofian, sulit bagi Ismet Sofian tadi. Digagalkan oleh Joe Carlos.
Kapten kesebelasan Iputu Gede yang seringkali menjadi pengatur serangan di lapangan. Maksudnya tadi Persija umpan kepada Batum Roger. 10 menit pertandingan di babak pertama ini mitra olahraga. Pemirsa, Persija Jakarta, Arema Malang masih bermain imbang tanpa gol. Sementara kita saksikan penetrasi dari Emalu Sergei tadi. Lemparan ke dalam Arema dari sektor kiri pertahanan Persija Jakarta. Sementara itu sekedar satu catatan pemirsa bahwa pertemuan kedua tim terakhir terjadi di ajang Liga Bung dalam partai kandang dan tandang di Lebak Bulus. Mereka bermain imbang, sementara di Malang Persija harus mengakui keunggulan Arema 1-0 dalam partai rusuh yang memakan korban 1 jiwa, Bung. Ya. Anda ingat kasus tragedi Stadion Kanjuruhan, di mana stadion rubuh dan menimpa salah seorang supporter Aremania. Kemenangan yang harus dibayar mahal, dan ini tentunya bagi Persija juga merupakan partai balas dendam, kalau boleh dikatakan begitu, Bang Sam. Iya, memang kita lihat ini bahwa secara motivasi Arema Malang ini cukup berambisi untuk bagaimana mengalahkan Persija. Dan itu adalah salah satu cara untuk bagaimana mengalahkan Persija. Karena kalau kita bicara soal materi pemain, kualitas pemain, tentunya Arema ini ada di bawah sedikit. Tetapi dari segi fighting spirit tentunya Arema lebih di atas. Ya, tendangan bebas, Bur. Diambil oleh Ismet Sofyan tadi. Berbahaya sekali. Dan bola yang gagal diamankan oleh kiper Iskandar Silas tadi berhasil diserobot, saudara-saudara, oleh Fateka tadi memanfaatkan bola muntah dari penjaga gawang Iskandar Silas Ohe. Dan sementara kedudukan berubah 1-0 untuk keunggulan Persija Jakarta. Dalam tayangan ulang kita lihat arah tendangan yang mengarah kepada kiper, tapi hanya karena kesalahan kecil bola berhasil jatuh dan dimanfaatkan oleh Fateka. Ya, saya kira di sini, Bung, bagaimana peran dari seorang pemain lapis kedua, Bung. Ya, ya seperti saya kata, pemain itu di samping punya semangat harus ditunjang dengan skill yang bagus. Mental saya kira juga berbicara. Dan kita lihat bahwa tadi kan bola yang harusnya dalam pelukan, secara posisi sudah benar, tetapi teknis cara memegang bola ini yang sehingga kita lihat bolanya lepas dari tangkapan. Dan ini juga mungkin kurang diantisipasi karena kita tahu bahwa lapangan sekarang ini ada sedikit licin karena hujan yang turun. Kita lihat gol di menit ke-12 tadi membuat kedudukan 1-0 dan Arema terus memompa semangat rekan-rekannya untuk bisa membalas ketertinggalan. Ya, dengan lahirnya gol tadi, Bung, bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan selanjutnya, Bung? Ya, kita lihat bahwa pertandingan baru sekitar 15 menit dan ini masih panjang waktu untuk bagaimana merubah kondisi dalam atmosfer bermain dan bagaimana juga mampu untuk bagaimana membalas ketinggalan daripada Arema ini. Ya, saya kira tempo permainan akan semakin kencang, Bung, terutama Arema yang sudah tertinggal 0-1. Yang kita harapkan mudah-mudahan Persija bisa konsisten. Karena kita lihat dari segi fisik Arema sekarang lebih bagus. Carlos digagalkan tadi oleh pemain Persija Jakarta. Fateka pencetak gol Persija Jakarta di menit ke-12 tadi. Itu gede, tenang sekali. Kerja sama di lini tengah antara Jo Carlos, Firman Utina dan kapten sebelah itu gede. Martin Tau, Franco Hita berduel dengan Hamka Hamzah, sementara bola dicuri oleh Martin Tau tadi, namun ya ternyata wasit menyatakan lemparan ke dalam untuk Persija, Bur. Ya, ini kembali bola lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Ismet Sofyan. Salah satu pemain sayap terbaik di tim nasional Indonesia.
Masih terjadi pertarungan sengit di lapangan tengah. Terlalu jauh dari jangkauan Errol Iba. Serangan dari Persija Jakarta. Roger Batum mendapat pengawalan yang ketat dari Warsidi. Dan menjaga pemain dengan postur tinggi seperti itu mendatangkan kesulitan, Bung ya. Ya, ini ada satu teknik kalau kita menjaga orang yang tinggi begini nih, kita jangan terlalu rapat, harus punya jarak sehingga dalam hal bagaimana mengantisipasi pemain-pemain yang akan mengintersep itu punya jarak. Bisa membaca pergerakan. Ya, pergerakan lawan. Ya, sebentar kita saksikan Emalu Sergei kerjasama dengan Alex Pulalo yang datang dari belakang tadi. Ya, kita lihat Joe Carlos, gelandang bertahan yang seringkali beroperasi dari mulai lini tengah ke depan, Bung. Salah pengertian tadi, namun beruntung bola masih bisa dicuri. Joe Carlos kerjasama dengan Martin Tau. Martin Tau mendekati kotak penalti Persija Jakarta. Oh, baik sekali tadi maksud dari Joe Carlos. Oh, penetrasi yang cukup brilian tadi. Kita saksikan kapten kesebelasan Haris Sindarto tadi menjatuhkan salah seorang pemain Arema Malang di kotak penalti sendiri. Kita lihat. Ya, bukan penalti tampaknya. Karena kita lihat bagaimana kapten kesebelasan Iputu Kedemi, pemirsa, melakukan protes tadi. Ya, kita lihat bagaimana penetrasi dari Firman Utina. Ya, terjatuh tadi Firman Utina. Ya, kita saksikan wasit Jajat Sudrajat akan memberikan kartu kuning. Kita akan nantikan siapa yang akan Mungkin dapat diving. Ya, tidak jelas tadi Bang Sam kartu kuning yang diberikan wasit Jajat Sudrajat. Iputu gede tampaknya tadi karena melakukan protes cukup keras. Ya, ini adalah salah satu kelemahan kita ya dalam hal apabila wasit mengambil keputusan, maka pemain juga ikut mengambil keputusan. Ya, sementara kita saksikan satu peluang Arema Malang melalui tendangan sudut. Mukti Ali Raja. Oh, kita saksikan cukup berbahaya tadi. Joe Carlos. Claudio Yesus maksud kami, pemirsa. Coming from behind tadi mencocor bola lewat sundulan. Ya, kita saksikan dalam tayangan ulang. Satu peluang cukup berbahaya untuk Persija Jakarta yang dimiliki oleh Arema Malang. Ya, kita lihat bagaimana pergerakan dari Claudio Yesus jauh dari belakang, Bung. Ya. Mencop bola tadi melalui sundulan, namun sayang sekali bola belum mengarah ke gawang dari Mukti Ali Raja. Kembali, Franco Hita, baik sekali. Memperdayai Haris Sulianto kerja sama dengan Emalu Sergei, namun kita saksikan salah pengertian. Dua bomber dari Arema Malang, satu Emalu Sergei, Kamerun, dan Franco Hita, Argentina. Ya, makin panas saja, Bur, jalannya pertandingan. Ya, dan tadi sempat kita menyaksikan ketika terjadi aksi protes di kotak penalti Persija. Penonton pun ikut bergemuruh di Stadion Gelora Bung Karno ini. Menandakan memang atmosfer pertandingan ini begitu penting bagi kedua tim. Dalam turnamen yang berhadiah uang tunai 1 miliar rupiah bagi pemenang dan 500 juta rupiah bagi runner up. Sangat besar saya kira, Bur. Ya. Hamzah. Ortisan mencoba menarik para pemain Arema untuk bergerak keluar. Di sana ada Ismet. Batom Roger terlepas dari kendalinya bola. Haris Yulianto. Fateka pencetak gol pertama Persija tadi. Errol Iba lincah saja dia melewati.
Errol Iba. Umpannya tidak terjaga. Apa yang terjadi? Wasit mengesahkan sebagai gol. Dan ini dia Franco Hita berhasil menyamakan kedudukan. Ya, Bur, Anda perhatikan tadi, Bur, dan juga Bung Sam, bagaimana proses terjadinya gol tadi merupakan juga kesalahan dari penjaga gawang, Bung. Seperti Ya. juga gol yang tercipta untuk Arema Malang. Ya, memang yang kita lihat bahwa secara posisi memang kita lihat bahwa dia sudah dalam posisi, tetapi memang tendangannya cukup keras. Sepertinya ada keraguan dari pemain belakang Ya. Persija apakah dalam posisi onside atau offside. Ya, Sehingga pengawalan juga tidak terlalu ketat, Bung. Ya, tadi kita lihat bahwa ada kecenderungan bahwa si Hita ini handball. Sehingga kita lihat Hamka hanya berdiri melihat. Ini adalah kelemahan kita. Kadangkala dia lebih mempercayai penglihatannya dia daripada keputusan wasit. Ya, lost control saya kira, Bung. Nah, dalam posisi seperti ini, Bung, bagaimana Anda sebenarnya menilai atau seharusnya seorang pemain, Bung, apakah dia memang harus lebih fokus kepada pertandingan atau lebih meributkan apa yang terjadi, tapi sebenarnya wasit tidak berbeda pendapat? Ya, kita lihat bahwa dari sisi Arema secara atmosfer dia akan lebih bertambah, dia punya atmosfer. Sementara dari Persija kalau dia lebih condong untuk bagaimana melihat keputusan wasit tadi, itu akan lebih berbahaya lagi untuk partai-partai yang akan datang ini. Dan tentunya pertandingan akan semakin panas, Bung, Ya, karena semakin panas, kedudukan ya. saat ini imbang 1-1. Gol pertama Persija dicetak oleh gol Persija maksud kami dicetak oleh Fateka di menit ke-12 dan gol Arema dicetak oleh Franco Hita. Sementara wasit yang memimpin pertandingan Jajat Sudrajat asal Cianjur. Ya, sementara dalam tayangan ulang kita saksikan pelanggaran terhadap Roger Batum tadi. Ya, kita harapkan ini mudah-mudahan wasit ini bisa mengambil keputusan yang lebih bagus ya. Sehingga pertandingan yang kelihatannya suasananya semakin panas ini bisa terkendali. Oh, Ya. Baru saja kita lihat sekali lagi wasit Jajat Sudrajat mendapat ujian berat. Kartu kuning dicabutnya kali ini Kabanas tadi, Bur. bagi Kabanas. Bola sudah dimainkan lagi. Alex Pulalo di sana. Maksud saya Ortisan Salosa. Batom Roger berhasil lolos dari hadangan Joe Carlos. Sunar Sulaiman tadi. Dan inilah Gubernur DKI Jakarta sekaligus pembina dari Persija, Sutioso, yang tentu saja hadir di tribun VIP. Dan Anda melihat tadi, Bur, bagaimana wajah tegang dari Bang Yos setelah kedudukan disamakan oleh Arema Malang menjadi 1-1. Namun ini satu peluang untuk Persija lewat tendangan sudut. Ismail Sofian sudah dilakukan, cukup berbahaya. Sayang sekali tadi Hamka Hamzah, sundulannya masih terlalu lemah dan mampu diantisipasi oleh kubu Arema Malang. Ada Alexander Pulalo di sana, kita saksikan dalam tayangan ulang. Ya, lagi-lagi coming from behind tadi Hamka Hamzah. Dan Persija Jakarta maju hingga ke partai final setelah melalui lawan-lawan Persikat Depok, Persikota Tangerang, Persmin Minahasa, Persekaba Badung, dan PSMS Medan di babak semifinal. Sementara lawannya Arema mengatasi hadangan Persela, Deltras, PSDS, Persegi, dan PSS Sleman. Gagal tadi tekanan dari Persija Jakarta, kini berbalik Arema Malang.
Umpan lob tadi maksudnya kepada Emalu Sergei. Dan pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Deka Dos Santos. Ya, duel dua pemain Amerika Latin, Deka Dos Santos di kubu Persija dan Joe Carlos di kubu Arema Malang. Firman Utina tadi ke belakang dia kepada Iputu Gede. Warsidi melebar, Claudio Yesus, Firman Utina. Maksudnya kepada Alex Pulalo. Masih ada Franco Hita, kita saksikan. Namun Ismail Sofyan cepat mengejar bola dan duel terjadi di sana. Ya, tampaknya tendangan bebas untuk Persija diberikan oleh wasit Jajat Sudrajat. Cabanas. Lagi-lagi kita saksikan penetrasi dari seorang Cabanas. Wengkang tadi yang dituju. Serangan balik cepat sekali. Arema Malang. Tim Singoedan melalui Emalu Sergei, baik sekali. Umpan crossing ke dalam kotak penalti. Lebih dekat kepada Mukti Ali Raja. Meskipun ada Franco Hita di sana. Kini sebuah kesempatan, ternyata lebih dulu terperangkap dalam posisi offside tadi. Batom Roger, Benny Dolo, pelatih yang pernah menangani tim nasional Indonesia pada tahun 2001 lalu. Ya, dalam tayangan ulang tadi, Bung Sam jelas sekali tadi, Batom Roger memang lebih dulu terperangkap offside. Ya memang kalau saya lihat juga Bolton Rogers ini yang biasanya dia hanya menunggu bola di depan sebagai target, ini terkadang menjemput dia bola ke bawah, datang ya? menjemput bola. Nah ini tidak ada orang-orang kedua yang dapat mengganti di depan. Nah seperti Agus Indra yang biasanya mengganti kalau misalnya Bolton Rogers ke belakang, dia akan mampu untuk bagaimana mengganti posisinya di depan oleh Agus Indra. Deka Dos Santos memainkan bola bersama Francis Wawengkang tadi. Siapa yang dicari oleh Karis Yulianto? Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat Hendro Kartiko sudah berteriak dari pinggir lapangan. Suasana ruang bangku cadangan pemain Persija. Errol Iba di sana. Putu Gede. Joe Carlos. Terlalu mudah bagi Mukti Ali Raja. Sebaliknya permainan dari Emalu Sergei berbeda karakternya dengan Batom Roger, Bu. Ya, kita lihat bahwa Emmanuel Sergei ini yang punya tipe, dia bisa dari belakang muncul sampai ke depan. Sementara Rogers ini orangnya adalah tipe yang target man. Ya, target man. Sehingga kalau misalnya tidak ada yang bisa memberikan bola, itu agak kesulitan dia. Dan kita lihat ada beberapa kali dia sampai ke lapangan tengah untuk cari bola. Ya, sementara kita saksikan kembali permainan keras diperagakan oleh kedua tim kali ini. Kubu Arema Malang melakukan pelanggaran terhadap Fateka. Warsidi tampaknya melakukan pelanggaran keras. Ini dia Warsidi yang menyatakan niatnya ingin membuktikan kepada Persija bahwa salah Persija telah membuangnya. Dengan bertekad ingin memenangkan
duel ini sekaligus memenangi final Kopaji Samsu Indonesia 2005. Bur, ini satu peluang di mana gol pertama tadi tercipta dalam situasi seperti ini, Bur. Tendangan bebas Ismet Sofyan, kita nantikan. Sudah dilakukan Ismet, namun kali ini bola melambung di atas mister gawang Iskandar Silas Ohe. Berbeda dengan tendangan datar tadi, Bung. Ya. Yang disambut rebound oleh Fateka, akhirnya berbuah gol. Inilah Ismet Sofyan. Dan memang pemain yang dipercaya mengambil bola-bola jauh, Bung. Yap. Shooting seorang Ismet memang dikenal keras, Bang Sam ya. Ya, kita lihat sudah dia buktikan ada beberapa kali ya. Bukan hanya di tim Persija tetapi di tim nasional pun demikian. Ya, kali ini pelanggaran dilakukan oleh Fateka terhadap Martin Tau. Seringkali terlihat duel di lini tengah, Bung. Ya. Bahkan harus melakukan pelanggaran. Ya, karena kunci daripada kedua tim ini berada di lapangan tengah. Dan saya lihat di sini ya, si Putu Gede ini cukup berhasil menggalang di tengah ya. Bagaimana dia membimbing rekan-rekannya dalam hal bagaimana menyerang, bagaimana dia bertahan. Ya, sementara kita saksikan satu tekanan lagi-lagi permainan 1-2 yang sangat baik dari para pemain Arema Malang. Martin Tau. Oh sorry, Errol FX. Errol FX, Iba. Kita masih melihat pertarungan kini adalah Joe Carlos. Menguasai bola, dia mengatur timnya, melebar ke sisi kanan. Di sana ada Alex Pulalo. Lolos Firman Utina, mencari ruang. Sebuah umpan langsung yang menarik ketika para lini kedua dari Arema menguasai bola. Begitu pemain depan dan pemain tengah lainnya cepat mencari posisi di dalam kotak penalti. Kita melihat bahwa keserasian tim Arema ini dalam hal bagaimana membantu penyerangan, kemudian bagaimana dia bersama-sama bertahan, itu menyatu benar. Sehingga kita lihat tidak ada satu peluang di mana pemain Persija yang menerima bola tanpa ada yang kawal. Selalu ada yang antisipasi. Sehingga menjadi kesulitan buat Persija untuk bagaimana dia dapat menguasai bola. Kita lihat bahwa Arema ini ada beberapa kali dia melakukan double serang. Menyerang lagi. Karena dia ditunjang oleh lapangan tengah yang saling menunjang. Kemudian lapangan dari belakang juga disupport dengan... Berbahaya Bung Sam. Kita lihat kali ini Sergei. Hanya melenceng tipis di atas Bistar. Bagaimana Anda melihat peluang yang satu tadi, Bung? Ya, kita lihat bahwa kalau Arema menyerang sampai 4-5 orang di depan. Ini kelihatannya bagaimana mobilitas pemain-pemain Arema mulai dari lapangan tengah sampai di depan itu cukup solid. Berbeda dengan Persija, terkadang Roger sampai ke belakang untuk menerima bola. Kembali Putu Gede sebagai dinamo di tim Arema. Joe Carlos. Baik sekali kontrol bola dari Alex Pulalo tadi. Sepertinya wasit melihat sebuah pelanggaran dilakukan oleh Alex. Dalam tayangan ulang kita saksikan memang ya sengaja tampaknya menahan bola dengan tangan, Bur. Betul, dan itu terlihat oleh wasit sehingga terjadi pelanggaran tadi, kan kartu kuning. Dan kelihatan si Alex ini cukup dominan ya, bagaimana membantu penyerangan ke depan. Dan sejauh ini memang belum terlihat tusukan-tusukan yang berbahaya dari sektor sayap Persija, Bung. Iya, padahal kekuatan Persija itu ada di Ortisan sama di Ismet. Justru sebaliknya saya melihat beberapa kali Errol FX tiba di sektor kiri, Bung, menembus pertahanan dari Persija.
Dan memang satu catatan dari dua sayap dari Persija ini, di mana Ismet maupun Ortisan sering kali terbuai naik ke depan dan lambat turun ke belakang. Iya. Tapi kelihatan sekarang dia sodoran-sodoran, kemudian trupas-trupas yang langsung menusuk ke depan itu kadangkala tidak seefektif seperti yang dia lakukan sebelumnya. Ya, kembali kita saksikan bagaimana kerjasama Errol tadi dengan Joe Carlos. Kita lihat, Bung. Liar sekali pergerakan dari Errol tadi. Ya, memang secara apa yang saya katakan bahwa secara mobilitas pemain-pemain Arema ini cukup bagus. Dan justru saya melihat penetrasi yang juga sama sering ditunjukkan oleh Ortisan Salosa di kubu Persija. Ini belum ditunjukkan oleh kakak kandung dari Boasi ini, Bung. Iya, itu bukan hanya Ortisan dengan Ismet. Kita juga lihat sudah jarang bagaimana membangun serangan si Haris Yulianto yang biasanya sampai ke lapangan tengah untuk bagaimana membangun serangan. Ini Haris Yulianto hanya terfokus bagaimana menjaga lawan. Sehingga kekuatan dan kebiasaan striker untuk menerima bola itu dia tidak dapatkan sekarang. Ya, praktis sampai dengan saat ini saya melihat jalannya pertandingan lebih dikuasai Arema, Bung. Dan beberapa kali Persija dalam kondisi tertekan harus menerapkan permainan keras seperti yang kita saksikan. Ya. Franco Hita harus dijatuhkan oleh Aris Indarto tadi. Nah ini ya, kita lihat tadi dalam tayangan ulang Arkan Yuri, pelatih asal Moldova. Ya, kita saksikan pergerakan dari Banas tadi, namun lagi-lagi mampu dibaca barisan belakang dari Arema Malang. Hanya melarikan lemparan ke dalam. Oh, lagi-lagi kita saksikan bagaimana blunder dilakukan Iskandar Silas. ya, Terlepas lagi, Bung. dia juga agak panik ya. Ini yang seperti yang saya katakan bahwa pemain itu harus mampu menguasai dirinya, bagaimana menguasai lapangan, dan bagaimana menguasai teknik. Ya, dan tentunya ini membuat uring-uringan seorang Benny Dolo, Bung. Susah payah mengejar ketertinggalan, pemirsa. Namun blunder tercatat beberapa kali dilakukan penjaga gawang Silas Ohe. Kali ini berbahaya. Oh! Dan Bukti Ali Raja kali ini yang harus berjibaku menyelamatkan gawangnya. Sebuah tendangan upaya dari Joe Carlos tadi. Agaknya tendangan-tendangan dari jarak jauh menjadi andalan bagi kedua tim, Bung Sam. Ya, karena mungkin pemain-pemain melihat bahwa lapangan basah, kemudian bolanya licin, itu dia melihat juga bahwa penjaga gawang ini adalah penjaga gawang kedua. Sehingga dia ada peluang untuk bagaimana mengetes. Dan itu dari kedua gol ini kelihatan bahwa salah satu kelemahan yang ada itu adalah di penjaga gawang. Ada sedikit masalah di kubu Arema Malang, Bung Sam. Kapten kesebelasan Putu Gede harus digotong keluar lapangan. Ya, ini Putu Gede ini adalah pemain yang mampu untuk melakukan keseimbangan dan mampu menggalang bagaimana lapangan tengah. Kita lihat dia dalam hal bertahan, dia cepat sekali berada di garis 16 untuk bagaimana membantu pertahanan. Tapi ketika dia menyerang, dia juga dengan cepat berada di depan untuk bagaimana membantu penyerangan. Warsidi tadi sudah melakukan tendangan bebas, namun tampaknya harus diulang.
Ya, kita lihat wasit Jajat Sudrajat memberikan instruksi kepada pemain Arema Malang untuk melakukan sekali lagi tendangan bebas. 40 menit pertandingan babak pertama berlangsung. Persija Arema Malang 1-1 di partai final Copa Haji Samsung Indonesia 2005. Firman Utina dibayang-bayangi oleh Deka Dos Santos dan lagi-lagi harus melakukan pelanggaran para pemain tim Macan Kemayoran. Under pressure saya kira, Bung. Ya, kita lihat bahwa Firman Utina juga ini kan, dia ingin memperlihatkan juga bagaimana dia punya kualitas. Sehingga di final ini, apalagi bursa pemain sekarang ini cukup menjanjikan untuk bagaimana klub-klub lain untuk bagaimana dia bisa dipinang. Oh, error. Bukan pelanggaran. Ya, meskipun kita saksikan error bergulingan di lapangan menahan sakit. Kita akan melihat mungkin dalam tayangan ulang nanti benturan antara Errol dengan Ismet Sofyan. Kelihatannya diving nih. Ya, lihat. Tampaknya tadi yang mengganjal Errol. Ya, Anda melihat diving, Bung. Dan ini biasanya dapat kartu kuning nih. Ya, salut saya kira untuk seorang Jajat Sudrajat yang sampai dengan saat ini cukup jeli memimpin pertandingan. Iya. Sampai sekarang kelihatan cukup jeli ya. Ya, inilah Jajat Sudrajat, wasit nasional yang sempat beberapa kali memimpin pertandingan di tingkat Asia, baik kualifikasi Piala Dunia, Champion Asia maupun Piala Asia. Dipercaya memimpin laga pemuncak Copa Haji Samsung Indonesia 2005. Oh, berhasil dicuri tadi bola. Kini para pemain Arema Malang menguasai bola. Firman Utina melebar dia kepada Errol. Ya, Malu Sergei yang dituju. Harus jatuh bangun. Hamka Hamzah mengawal pergerakan bomber asal Kamerun ini. Malu Sergei Mitra Olahraga merupakan pemain jebolan tim nasional usia 20 di negaranya, Kamerun. Ya, praktis tempo permainan agak menurun memasuki menit-menit akhir babak pertama, Bung Sam. Ya, saya lihat apalagi Arema Arema kelihatan dalam hal bagaimana melihat pertandingan babak kedua, dia mungkin menurunkan tempo permainan untuk bagaimana menjaga fisik. Sehingga di babak kedua dia mampu bermain lebih mobilitas ya. Lagi kali ini pelanggaran. Errol yang menjadi sasaran oleh pemain yang sama, Fateka. Ya, bicara fisik ini menarik, jangan lupa ini partai final, Bung. Ada kemungkinan imbang, perpanjangan waktu, dan bukan tidak mungkin adu penalti, Bung. Jadi mengorganisir stamina tentunya menjadi hal yang sangat penting bagi seorang pelatih maupun pemain, Bung. Ya, tendangan bebas, Iputu Gede. Cukup berbahaya kita saksikan, berhasil dihalau tadi. Kabanas coba melakukan serangan balik, melebar dia kepada Sajojo. Ortisan Salosa. Oh, terlepas Kabanas, kita saksikan. Masih Kabanas, 2-3 pemain Arema Malang, sulit sekali kita saksikan, Bung. Bahkan sampai 5 pemain turun cepat sekali ke kotak penalti, Bung. Yang seperti saya katakan tadi bahwa Arema ini dalam hal bertahan, dia begitu cepat terorganisir untuk bagaimana membantu pertahanan. Tapi ketika dia menyerang, dia juga dengan cepat membantu ke depan untuk bagaimana melakukan double attack. Beda dengan Persija, kita lihat dia satu orang di depan, tapi tidak ada di samping kiri kanan yang datang untuk bagaimana membantu. Kembali di menit-menit terakhir ini, para pemain Persija mencoba
Kembali serangannya di sektor kanan pertahanan Arema Malang. Dua menit perpanjangan waktu yang diberikan oleh inspektur pertandingan. Ya kemungkinan bisa banyak hal bisa terjadi Bur di sisa waktu 2 menit ini Bur. Betul sekali Firman. Seperti yang kita saksikan tadi, satu peluang Persija namun bola berhasil diblok tadi oleh Silas Ohe. Batum mencoba kerjasama dengan Deka. Masih pelanggaran dilakukan oleh Roger Batum. Ya, pelanggaran yang dekat dengan hakim garis Riswanda tadi. Sehingga dengan cepat Riswanda langsung angkat bendera. Dengan demikian gagal tadi peluang Persija. Dan kali ini kita saksikan bergantian pelanggaran kali ini dilakukan. Ya, tendangan bebas untuk Arema. Congkel pendek saja kepada Errol Iba saat ini. Mencoba melewati Ismet Sofyan dan lagi-lagi terjadi pelanggaran di sana. Dalam waktu 2 menit perpanjangan waktu ini sudah terjadi 3 pelanggaran. Ini dia Ismet Sofyan. Pemain yang dikenal dengan karakternya yang lugas. Ya, ini situasi yang sangat riskan saya kira Bang Sam karena tendangan bebas dekat dengan garis 16 meter. Ya, ini biasanya. Ya, kita saksikan tadi Firman Utina. Dan wasit Jaja Sudrajat telah meniupkan fluid panjang. Tanda berakhirnya pertandingan babak pertama dengan kedudukan sementara adalah 1-1 antara Persija Jakarta melawan Arema Malang di final.